Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang bakal presentasikan tentang evaluasi regulasi atas praktik penghindaran pajak penanaman modal asing. Kelompok 2 yaitu terdiri dari Francella Dwi Oktaviasari dengan MPM 227555095 dan ada Ade Ira Sinta Nai Golan dengan MPM 227555081 dan ada dengan diri saya sendiri Ahmad Kadafi 227555082 dan ada Ceria Dara Sydney dengan MPM 227555087. Baik, di sini saya bakal presentasikan tentang slide pertama hingga slide kelima. Slide yang pertama yaitu memiliki latar belakang. Penghindaran pajak menjadi masalah serius yang mengurangi penerimaan negara dan menciptakan persaingan tidak sehat antar negara. Dan negara-negara G20 berupaya mengatasi masalah ini melalui perbaikan regulasi perpajakan internasional, termasuk kebijakan mandatory disclosure rules atau disingkat dari MDR yang diwajibkan transparansi dalam perencanaan pajak agresif. Ya, era globalisasi dan digitalisasi sistem teknologi informasi perkembangan semakin pesat, mendukung praktik penghindaran pajak baik bersifat legal maupun ilegal. Sebagai bentuk penghindaran pajak, RFV 2024 menyatakan bahwa praktik pengalihan keuntungan ke negara lain dengan tarif pajak rendah telah memberikan progresif bahwa praktik BPS telah mengakibatkan pemerintah telah kehilangan banyak penghasilannya yang bersumber dari penerimaan pajak perusahaan. Definisi penghindaran pajak. Definisi penghindaran pajak secara luas mencakup segala sesuatu yang mengurangi pajak perusahaan relatif, sehingga pendapatan akuntansi sebelumnya pajak perusahaan tersebut memiliki definisi tax avoidance, yaitu menurut Browns pada tahun 2012. Arguments of transgression in order to avoid and tax avoidance benefits or reduction in a manner united by tax law. Brown menyatakan bahwa penghindaran pajak dilaksanakan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam peraturan atau hukum pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan yang masih legal memanfaatkan celah-celah loopholes atau kelemahan pada aturan pajak dengan bermaksud dan menghindarkan kewajiban pajak. Modus Sigma penghindaran pajak. Menurut Ning Rahayu 2010 pada 64 hingga 65 membahas tentang 5 modus Sigma penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut. A. Transfer pricing. Dengan merekayasa pembenaran harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka menyelamatkan beban pajak terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan. Dan ada B, pemanfaat tax haven country, yaitu negara tertentu dengan sengaja memberikan fasilitas perpajakan naik berupa pengenaan pajak sehingga sangat rendah atau tidak dikenakan pajak sama sekali kepada WP negara lain, agar penghasilan WP negara lain tersebut dialihkan ke negaranya. Modus skema penghindaran pajak. Decapitalization dengan membiayai cabang atau anak perusahaan berupa utang atau pinjaman yang melampaui batas kewajaran sehingga kewajiban anak perusahaan menjadi berkurang dan pengenaan atas pajak bunga akan lebih rendah jika induk perusahaan adalah perusahaan asing.
T3 shopping, yaitu ketika WP suatu negara yang tidak memiliki tax T3 mendirikan perusahaan di negara yang memiliki tax T3 dengan dikenakan pajak yang lebih rendah dan mendapatkan fasilitas perpajakan bagaimana tercantum dengan tax T3 tersebut. Controlled Foreign Corporation dengan memanfaatkan perusahaannya dikendalikan dan berkedudukan di luar negeri untuk menghindari pajak seperti pengalihan penghasilan dan menunda pengumuman dividen. Konsep BEPS. OECD dalam Sugiyarti 2015-20 mengidentifikasikan BEPS sebagai strategi perencanaan pajak tax planning yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku di dalam negeri untuk menghilangkan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak atau bahkan bebas pajak, dengan tujuan akhir agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang akan dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Konsep MDR. MDR merupakan bagian dari Action Plan on BEPS ke-12 yang dirumuskan oleh OECD dan negara G20 untuk mengidentifikasikan mengenai skema agresif dan abusif tax planning. Tujuannya adalah memberikan informasi dini kepada otoritas pajak, meningkatkan kepatuhan, serta mendeteksi promotor dan penggunaan skema tersebut. Berikutlah elemen dasar MDR meliputi pelaporan. Siapa yang harus melaporkan, isi laporan, apa yang dilaporkan, waktu laporan, kapan laporan harus dilakukan, kewajiban tambahan, standarisasi kewajiban dan sanksi atas ketidakpatuhan, tindak lanjut tindakan otoritas pajak atas laporan, penggunaan informasi, pemanfaatan informasi oleh otoritas pajak. Selanjutnya, yaitu teori kebijakan pajak. Menurut Aling dan Kamar, pajak mempengaruhi keputusan hidup, sehingga sistem perpajakan yang efisien harus meminimalkan distori akibat sifat pajak yang memaksa. Sistem yang ideal membutuhkan kebijakan perpajakan dengan karakteristik berikut. Yang pertama, efisiensi, meminimalkan distori perilaku. Yang kedua, biaya rendah, yaitu administrasi dan kepatuhan seminimal mungkin. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu dapat menyesuaikan perubahan internal dan eksternal. Yang keempat, transparansi, yaitu jelas mengenai subjek, objek, dan penerima pajak. Simpel, yaitu mudah dipahami wajib pajak. Yang keenam, keadilan, yaitu perlakuan setara antar wajib pajak dan konsisten. Yang ketujuh, dampak akhir, tujuan pajak direncanakan matang. Yang kedelapan, yaitu kelayakan, dapat diterapkan dengan baik. Yang kesembilan, stabilitas makroekonomi, yaitu menjaga kondisi ekonomi. Yang kesepuluh, prinsip manfaat, yaitu wajib pajak membayar sesuai jasa yang diterima. Yang kesebelas, stabilitas penerimaan, mengatasi fluktuasi ekonomi. Yang ke-12, kesesuaian internasional, regulasi mendukung kerjasama antar negara. Yang ke-13, non-diskriminasi, yaitu perlakuan setara bagi wajib pajak domestik dan asing. Yang ke-14, kemampuan membayar, yaitu wajib pajak dikenai pajak sesuai kapasitasnya. Yang ke-15, waktu yang tepat, yaitu penyesuaian waktu dengan kondisi wajib pajak. Yang ke-16, persiapan waktu, yaitu implementasi disiapkan dengan matang. Subjek atau pelapor kebijakan MDR. OECD merekomendasikan dua opsi untuk pelaksana MDR. Kedua pihak promotor dan pengguna. Yang kedua, salah satu pihak atau promotor atau pengguna. Pendapat narasumber mengenai pelaksana MDR terbagi menjadi yang pertama, promotor, yaitu fokus pada pihak yang menawarkan skema karena dianggap menciptakan permintaan. Namun,
Pelaksanaannya membutuhkan dasar hukum yang selaras dengan profesi terkait. Yang kedua yaitu wajib pajak. Sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan DJP, wajib pajak dianggap lebih tepat dan efisien dalam pelaporan, meskipun tetap perlu aturan tambahan. Dan yang ketiga keduanya, promotor dan wajib pajak. Memberikan mekanisme cross-check dengan promotor. Melaporkan penawaran skema wajib pajak, melaporkan penggunaannya. Kelebihan pelaporan oleh kedua pihak adalah cakupan lebih luas, akurasi tinggi, dan efek jera lebih kuat. Namun, opsi ini memerlukan lebih banyak sumber daya pelapor dan otoritas pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya. Sanksi ketidakpatuhan pelaksana MDR. OECD menyarankan sanksi ketidakpatuhan MDR lebih ditujukan kepada promotor. Mengapa? Karena mereka lebih memahami dampak skema pajak dan risiko yang ditimbulkan. Sanksi yang efektif dapat memberikan efek jera, mendorong promotor lebih berhati-hati. Pelaksanaan MDR di berbagai negara menunjukkan sanksi biasanya berupa denda administrasi, bukan pidana, karena MDR berfokus pada perencanaan pajak agresif, bukan pada penggelapan pajak. Sanksi ini umumnya disesuaikan dengan aturan penyampaian SPT berdasarkan undang-undang, ketentuan, hukum, dan tata cara berpajak. Beberapa pihak berpendapat sanksi MDR perlu diatur secara eksplisit terpisah dari ketentuan lain. Sanksi harus memberikan tekanan untuk meningkatkan kepatuhan, menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang patuh, dan mendukung kebijakan pajak yang efisien. Fokus utama bukan penerimaan, tetapi pencegahan praktik BEPS. Kebijakan MDR sebagai alternatif peraturan dalam mengatasi praktik penghindaran pajak di Indonesia. DJP sudah memiliki banyak instrumen untuk mengungkapkan transparansi data perpajakan, seperti dokumen transfer pricing and country-by-country reporting. Informasi ini membantu Direktorat Jenderal Pajak mengevaluasi risiko yang belum tercakup dalam peraturan yang ada dan merumuskan kebijakan MDR untuk mengatasi praktik penghindaran pajak. Kebijakan MDR dapat melengkapi peraturan yang sudah ada, yang terlalu umum dan belum efektif menurunkan risiko kerugian penerimaan pajak. MDR juga penting untuk menyaring informasi terkait legalitas dan substansi transaksi. MDR juga penting untuk pemerintah seharusnya membuat general anti-avoidance rules, dan MDR bisa menjadi bagian dari aturan tersebut. Jadi MDR bukan hanya untuk mengejar wajib pajak, tetapi sebagai sarana introspeksi bagi DJP. Dengan respon cepat terhadap informasi MDR, DJP dapat menutup celah hukum dan meningkatkan basis data untuk penilaian risiko dan perbaikan kebijakan. Kebijakan MDR harus dirumuskan dengan hati-hati, jelas dan sederhana, agar mudah dipahami oleh wajib pajak dan promotor. Apa itu tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi dan memberikan respon cepat, serta menciptakan efek jera dan kepatuhan. Kebijakan ini juga harus meminimalkan biaya kepatuhan dan administrasi. DJP harus memastikan informasi yang diperoleh memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta menyesuaikan kebijakan MDR dengan aturan yang sudah ada sebagai suplemen. Kesiapan wajib pajak, promotor, dan DJP sangat penting untuk implementasi MDR dalam mengurangi praktik BEPS. Kesimpulan dalam presentasi ini, MDR dapat menjadi alternatif kebijakan untuk mengatasi penghindaran pajak, khususnya terkait pemanfaatan tax haven yang belum diatur secara eksplisit. Informasi dari MDR dapat digunakan DJP untuk pengklasifikasian skema
penilaian risiko, perbaikan kebijakan, dan pertukaran data perpajakan internasional. Sekian dan terima kasih.